Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, gitu. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 4. Kalian masih semangat nggak? Harus semangat ya. Di sini kita akan belajar di IPA kelas 4, tema 4, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Sebelum berlanjut di materi kali ini, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Nuri Asyatul Lutfiah, NIM T 2019-4049. Di sini Ibu dari kelas D2 PGMI akan menjelaskan tentang materi IPA, pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kita akan belajar 3 pembahasan, yaitu yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam, yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi. Sebelum kita beranjak ke jenis-jenis sumber daya alam, Ibu mau bertanya, apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Nah, sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jadi, udah paham sampai sini anak-anak? Lanjut ya. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan jenisnya, dan yang kedua yaitu berdasarkan ketersediaannya di alam. Untuk berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Kita akan membahas sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, seperti gambar yang Ibu sudah berikan. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti bahan tambang, udara, air, tanah, dan lain-lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam itu apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti emas, perak, tembaga gitu. Untuk pembahasan yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam, yaitu yang pertama sebagai bahan pangan. Yaitu artinya bahan pangan atau makanan tersebut dapat berasal dari hewan dan tumbuhan seperti padi, jagung, bayam, kangkung, ayam, telur, susu, dan sapi. Dan masih banyak contoh lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu sumber daya alam sebagai bahan sandang. Pakaian terbuat dari kain katun juga terbuat dari serat kapas, serat rambut domba yang dapat diolah menjadi benang wol, yaitu beberapa bahan sandang juga berasal dari hewan, seperti yang sudah saya contohkan, kulit sapi bisa dibuat menjadi jaket kulit, juga kain yang berasal dari serat kapas, serat bulu domba, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manfaatnya untuk peralatan rumah tangga. Artinya kayu dapat dihasilkan atau digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan peralatan dapur.
seperti yang sudah dicontohkan. Yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Berbagai produk perawatan tubuh juga berasal dari tumbuhan, misal kemiri, kelapa, dan lidah buaya. Sumber daya alam tersebut digunakan sebagai bahan pembuat sampo. Dan ada juga seperti itu, jahe, kencur, dan lain-lain sebagainya untuk jamu, untuk kesehatan kita sehari-hari, seperti yang sudah dicontohkan. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi, yaitu seperti yang dicontohkan pembuatan kertas dari pohon. Yang pertama caranya yaitu kayu gelondongan, kemudian kayu dikupas dan kulitnya dipotong-potong. Yang ketiga yaitu kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp atau bubur kayu menggunakan mesin. Pulp dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas putih. Yang keempat yaitu pulp dikocok menggunakan air. Dan yang terakhir, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Lembaran yang dihasilkan mesin digilas kemudian digulung menjadi gulungan kertas, seperti yang ada di gambar yang Ibu berikan. Apakah sudah paham semua anak-anak yang Ibu jelaskan untuk materi ini? Kita lanjut ya untuk pemantapan materi hari ini, yaitu kita mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama yaitu sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya adalah A. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. B. Sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. C. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam dapat diperbaharui. Dan D. Sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang mana ya? Ada yang tahu? Abu. Ya, benar. Jawabannya adalah yang A. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Lanjut, mau lagi? Lanjut yang soal kedua ya. Apa bahan utama dari pembuatan kertas? A. Ban. B. Kapas. C. Pohon. D. Beras. Yang mana yuk? Yang C, Bu. Ya, benar. Jawabannya C. Pohon. Lanjut ya untuk soal nomor 3 yaitu gambar berikut yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang mana ayo? A. Sapi. B. Tumbuhan. C. Lidah buaya. D. Emas. Yang mana ayo? Yang mana? D. Emas, Bu. Ya, benar. Jawabannya yang D, yaitu emas. Lanjut soal yang terakhir yaitu gambar di bawah ini yang bukan termasuk manfaat sumber daya alam yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Yang mana? A. Lemari. B. Jaket kulit dari sapi. Kulit sapi. Yang C yaitu apa itu? Kursi dan meja. Dan D. Alat-alat dapur. Yang mana? Coba dipahami lagi, dibaca lagi soalnya. Yang bukan termasuk manfaat sumber daya alam yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Yang mana? Yang B, Bu Guru. Ya, benar. Jawabannya yang B, yaitu kulit sapi digunakan untuk jaket. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Artinya kalian sudah paham dan bisa mendalami tentang materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Sekarang Ibu tutup ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menambah semangat kalian untuk belajar. Sekian pembahasan dari
Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.